Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah saudara, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam menjalani hidup kita sehari-hari, bukankah kita sering merasa seolah-olah Tuhan itu jauh dan tidak peduli kepada kita, sehingga kita sering merasa khawatir dan takut? Pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan menyertai kita dan mengapa kita tidak perlu takut. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Ia telah menguduskan Yeremia sejak sebelum Yeremia lahir, dan bahwa Ia akan menyertai Yeremia untuk membantunya dalam misinya sebagai nabi. Tuhan juga memberitahu Yeremia bahwa Ia akan melindungi Yeremia dari segala bentuk ancaman atau bahaya, dan memberi Yeremia kekuasaan dan otoritas di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kisah ini Tuhan ingin memberitahu kita bahwa Ia juga menyertai kita dan memberi kita kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Tuhan menyertai kita dan mengapa kita tidak perlu takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, bagaimana Tuhan menyertai kita? Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi di Yeremia 1 ayat 4 sampai 10, Tuhan memberitahu Yeremia bahwa Ia telah menguduskan Yeremia sejak sebelum Yeremia lahir, dan bahwa Ia akan menyertai Yeremia untuk membantunya dalam misinya sebagai nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui segala sesuatu tentang kita, tetapi Ia juga memiliki rencana khusus untuk kita. Dan jika Tuhan memberikan misi kepada kita, maka Ia juga akan menyertai kita untuk membantu kita di dalam menyelesaikan segala apa yang menjadi tugas kita. Dan yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Saudara, dalam pembacaan kita melihat khususnya di ayat 8 dari Yeremia pasal 1, di sana Tuhan memberitahu Yeremia bahwa Ia menyertai Yeremia untuk melepaskan dia. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita untuk memberi kita kekuatan dan bantuan dalam menyelesaikan misinya, tetapi juga untuk melindungi kita dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Selain itu saudara, di ayat yang ke-10 dari Yeremia pasal 1 tadi, di sana Tuhan memberitahu Yeremia
bahwa Ia mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi juga memberi kita kekuasaan dan otoritas di atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan demikian, saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk takut, karena Tuhan selalu menyertai kita, karena Tuhan selalu memberi kita kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi juga memiliki rencana terbaik untuk kita. Kita perlu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, dan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita atau meninggalkan misi yang telah Ia berikan kepada kita. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan dan bantuan yang cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi yang telah Ia berikan kepada kita. Dengan demikian, saudara, kita perlu selalu mempercayai Tuhan dan memiliki keyakinan bahwa Ia akan selalu menyertai kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap kuat, tidak takut menjalani hidup, karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk cemas, untuk khawatir, untuk takut menjalani hidup, karena Tuhan akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.